Imsak itu adalah menahan nafsu kita dari mengendalikan hati, perasaan, dan akal pikiran. Jadi jangan sampai nafsu mengendalikan hati dan akal pikiran, tapi hati, perasaan, dan akal pikirannya mengendalikan nafsu. Maka disitulah kita yang kuatkan adalah dengan malamnya dibantai dengan Subhana malikil ma'bud, Maha suci Engkau yang kami sembah. Subhana malikil mawjud, Maha suci Engkau yang paling ada di antara yang berada. Tidak usah kita terjemahkan lagi, nanti panjang urusannya. Ya, fokus kita adalah ke Al-Baqarah ayat 13. Masuk kita pada kaji wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini kita masih cerita orang munafik nih, Bu. Kemarin si munafik itu ketahuan suaranya, dibodoh-bodohkannya kita, dibilangnya kita tak cocok untuk jadi pemimpin. Kita adalah sudah tercipta sebagai kacung di negeri antah berantah. Tapi yang jelas di sini ada 3 yang dibalikan: orang kafir, orang munafik, dan orang pembuat maksiat. Nah, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 13 ini adalah orang munafik. Bentuknya berikutnya adalah di samping idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji ia tidak menepati janji, wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanat dia berkhianat. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maqsudi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayati 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Shadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madarra sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la yahqilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jemaah ba'da sholat isya menjelang tarawih malam ke-14 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah Majlis Silaturahim yang diberkati Allah yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah hari ini kita masih bersahaja mengikuti untuk menjaga puasa yang sudah kita bukakan bersama, tapi tetap kontrol dengan melakukan sholat berjemaah dengan menanggulangi dan mengendalikan nafsu kita. Jadi ternyata dulu Bang, itu sampai habis maghrib sambung lagi puasanya. Habis sholat isya itu tak boleh lagi makan minum, yang membantu tidur lah. Gitu. Sehingga sampai akhirnya sahabat mengadu pada Rasulullah, tak sanggup kami Rasulullah. Waktu itu ada yang terbuka, kami mau gelitik-gelitian
sama orang rumah. Itulah awal mulanya. Ya, mau geliti-gelitian Bu. Ya, jadi akhirnya ya udahlah kalau begitu. Itulah tadi dia tingkatkanlah dengan tarawihan. Jadi sungguh sebenarnya kaidah dasarnya adalah pengendalian diri. Imsak itu adalah menahan nafsu kita dari mengendalikan hati, perasaan, dan akal pikiran. Jadi jangan sampai nafsu mengendalikan hati dan akal pikiran, tapi hati, perasaan, dan akal pikirannya mengendalikan nafsu. Maka disitulah kita yang kuatkan adalah dengan malamnya dibantu dengan Subhana malikil ma'bud, Maha suci Engkau yang kami sembah. Subhana malikil mawjud, Maha suci Engkau yang paling ada di antara yang berada. Tidak usah kita terjemahkan lagi, nanti panjang urusannya. Ya, fokus kita adalah ke Al-Baqarah ayat 13. Maka selawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, masuk kita pada kaji wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini kita masih cerita orang munafik nih Bu. Sekarang ini munafik lagi viral, lagi selebritis, lagi jadi artis. Kemarin si munafik itu ketahuan suaranya, dibodoh-bodohkannya kita, dibilangnya kita tak cocok untuk jadi pemimpin. Kita adalah sudah tercipta sebagai kacung. Itu di negeri antah berantah. Ya, maka sebelumnya sudah kita jelaskan, tapi yang jelas di sini ada 3 yang dikembalikan: orang kafir, orang munafik, dan orang pembuat maksiat. Nah, dijelaskan dalam soal Baqarah ayat 13 ini adalah orang munafik. Bentuknya yang berikutnya adalah di samping idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji ia tidak menepati janji, wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanat dia berkhianat. Kayak di negeri antah berantah tuh Bang, kan banyak kali itu yang dikasih kerajaan tak beramanat tapi berkhianat, jualannya pula lagi sama kerajaan lain. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila berkata-kata dia bohong. Itu biasa kita 5 tahun sekali, itu banyak kali itu orang-orang berkata-kata bohong. Udah nyata kalau kita pegang dengan konsen sunnah Rasulullah ini, hadis Rasulullah ini, nggak akan kena kita. Maka ini jelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza laqul ladina amanu, kalau dia berjumpa sama kita orang yang beriman nih, dia akan mengatakan kami beriman, pakai selendang lah dia, pakai peci lah dia, padahal bukan agama Islam dia. Tapi karena kita nggak menguasai isi kandungan Al-Quran, hanya kita baca, akhirnya kita terperosok dalam godaan munafikun. Orang-orang munafik itulah yang menyetir. Udah kan? Sedih kita kemarin kan, sekarang udah pindah ke Jawa Timur pula. Habis Jawa Tengah, Jawa Timur. BMKG 3 hari yang lalu mengatakan magnet trust itu akan datang di Jakarta. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebetulnya yang lalu udah dijelaskan Tanjung Priok itu akan rata Jakarta itu dengan air. Nauzubillah summa nauzubillah. Di medsos dinyatakan kenapa daerah-daerah Sunan di situ, Lamongan, Tuban, Demak, Kudus. Ya karena memang nggak ngerjakan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan. Dan Kanjeng Sunan adalah warasatul anbiya. Nah, inilah kita dijelaskan, ditegaskan oleh Allah untuk melihat siapa munafik itu. Apabila berjumpa sama kita, pakaiannya luar biasa. Kenapa? Karena takut nanti tidak dipanggil lagi dia kalau dia tidak mengatakan dia sepaham sama kita. Rupanya wa idza khalau ila syayatinin, apabila mereka kembali kepada kelompok setan-setan dia, termasuk itu orang kafir, orang munafik, orang pembuat maksiat, kita tetap sepaham. Tenang aja, aku pura-pura sama orang beriman tuh, bodoh orang beriman tuh. Sepaham kita ini. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
Berkata mereka, sungguh kita adalah sepaham, kita adalah sekelompok, dan sesungguhnya kami mengolok-olok mereka. Siapa mereka tadi? Sahabat Rasulullah. Siapa mereka sekarang ini? Para ulama. Siapa mereka sekarang ini? Para aminun, orang-orang yang beriman di lingkungan kita dan di kita ini semuanya. Maka oleh karena itu puasa ini menyadarkan kita untuk tidak menjadi orang munafik dan kita peka untuk berhadapan sama orang munafik. Karena yang puasa ini yang tahu hanya kita dan Allah. Tadi aja kita, tadi siang, tadi sore aja kita ngambil wudhu waktu kita mau sholat di sini ya Pak Haji ya. Waktu itu nggak ada yang ribut, kan makruh. Bahkan Rasulullah pun sore melakukan siwak. Asal siwaknya itu basah. Habis itu diludahkanlah tadi bekas siwakan tadi. Karena sore tadi untuk menjaga itu, untuk menjaga kesehatan gigi. Artinya tidak membatalkan puasa. Apalagi itu berkumur-kumur nih, berkumur-kumur itu tidak membatalkan puasa, cuman makruh. Kenapa dibilang makruh? Khawatir yang nggak bisa mengendalikan diri, ditelannya. Mana ada Ustaz Sapriandi langsung menantumkan mana yang abang telan, mana abang masukkan ke mulut tadi kumur-kumur tadi, ya kayak kita bahas minggu yang lalu. Nah dalam hal ini yang disebut dengan puasa itu melatih diri kita untuk jujur. Kejujuran itu adalah menghadirkan keterbukaan. Keterbukaan itu melahirkan kepada kesadaran. Kesadaran bahwa kita makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah, makhluk yang penuh dengan lemah, dan makhluk yang akan bergantung hanya kepada Allah yang Maha Rahmah, bukan bergantung pada harta dan tahta. Inilah yang kita kembalikan. Dengan puasa ini datanglah semangat kita berani, maka kita tidak akan dikendalikan lagi harta dan tahta, Bang. Hati-hati kita, jangan kita dipimpin orang munafik. Yang ngatur undang-undang tadi orang tuh, orang yang megang undang-undang tadi yang tak genah, tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah zakat, tak pernah haji, uang awak ditekan, disikat, awak dibilang tak boleh berpolitik dan lain sebagainya. Itu kan pembodohan. Islam itu beda dengan agama yang lain. Maka dikatakan innad dina indallahil Islam. Usahakan masalah politik, masalah ke WC, wisma cantik alias toilet aja kita tetap membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kenapa? Karena rumah iblis itu di WC. Iya. Ya Allah, di mana rumah aku dan keturunanku nanti? WC. Toilet. Ya makanya yang masuk ke WC pun nggak apa-apa, zikir dalam hati, Allah Allah dalam hati, tapi jangan dalam mulut. Ya, kenapa? Apalagi tempat kita masuk di rumah iblis. Maka yang pertama yang masuk kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Atau anak mengeluarkannya aja pun tadi sengaja aku beristinja untuk mengeluarkan air pipis dan air besar. Sampai begitu telatannya Islam tuh. Maka nggak ada yang menjadi permasalahan. Wong datang kita pertama udah jadi pemimpin di muka bumi kok. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tenang saja. Ya, bukan di Nusantara aja bencana Ibu. Eropa, Belanda, masuk bagian Eropa itu, Asia, Timur, semua sudah menghadapi bencana. Tapi sungguh inilah masa keadilan akan tiba, karena pasukan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala, prajuritnya sudah turun semua ke bumi ini untuk membuat kita agar terbuka mata kita. Kenapa yang kita hadapi adalah orang-orang yang tak bertuhan, tapi mereka seakan-akan bertuhan. Tapi sayangnya kita dikelabui oleh orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Mudah-mudahan puasa ini menyadarkan kita, meningkatkan kita untuk bersama, menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, terutama adalah kegelisahan di dunia, untuk selalu yakin pada Allah yang Maha Kuasa, bahwa tiada daya dan kuasa kecuali Allah yang Maha Kuasa yang punya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.